Tentu saya bertanggung jawab secara moral, tetapi ada hal-hal yang saya tidak bisa kontrol. Kalau orang organisasi kementerian kan besar. Zul Malarangeng disebut sebagai orang yang punya kemampuan atau kekuatan luar biasa mengatur proyek-proyek di kementerian, adiknya menteri. Iya salah, tetapi tidak berarti bahwa dia mengatur senario Hambalang. Seolah-olah pertemuan-pertemuan dengan fee 15% proyek itu adalah karena perintah Jul. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Hambalang membawa prahara bagi Malarangeng sekeluarga. Andi Alfian jadi tersangka, Jul bolak-balik diperiksa, Rizal gigih membela. Tim Elang Hitam pun mengudara sebagai juru selamat keluarga. Data dan fakta mereka buka, menyeret nama-nama yang terkait penguasa. Apakah ini jurus yang ampuh atau sekedar siasat yang rapuh? Inilah Mata Najwa, jurus Malarangeng. Bersama saya saat ini sudah hadir salah seorang tersangka kasus Hambalang, Andi Alfian Malarangeng. Selamat malam, Bang Andi. Selamat malam. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Terima kasih. Saya ingin langsung to the point. Dalam satu pekan terakhir ini, santer disebut Andi Alfian Malarangeng akan segera dipanggil dan segera menjadi tahanan. Faktanya sampai saat ini Anda sudah menerima surat panggilan pemeriksaan tersangka belum? Sampai tadi pagi meninggalkan rumah ya, belum. Jadi kita lihat saja nantinya. Pokoknya bagi saya, sejak saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai Menpora pada waktu itu, karena waktu itu dicekal dan kemudian setelah itu dijadikan tersangka, pada saat itu juga saya sudah siap untuk mengikuti proses hukum yang akan dilakukan oleh KPK, termasuk penahanan, kapan saja itu dianggap perlu oleh KPK. Saya dengar Anda bahkan sudah menyiapkan koper yang berisi pakaian dan segala perlengkapan. Kepada keluarga yang terutama. Kalau kepada saya tidak ada masalah, yang perlu disiapkan ini keluarga, sehingga mereka kemudian juga bisa menerima itu bahwa proses hukum itu tentu saja ada keniscayaan seperti ditahan dan sebagainya, sehingga supaya mereka mulai siap-siap pikirin baju-baju yang mau dibawa dan sebagainya. Jadi ya koper-koper yang berisi perlengkapan sewaktu bermalam di penjara itu sudah disiapkan? Sudah siap. Kapan saja kalau ditahan lalu kemudian tinggal diambil aja dibawa. Apa yang dipersiapkan? Tadi Anda katakan Anda menyiapkan keluarga, tapi untuk diri Anda sendiri apa yang Anda persiapkan oleh seseorang yang akan menjadi pesakitan? Terutama buku-buku. Yang saya mau baca. Karena itu saya sudah mulai milih-milih buku-buku apa yang perlu dibaca. Kan di dalam tahanan barangkali waktu yang paling banyak. Dan bagi saya waktu itu juga kesempatan untuk membaca. Ya, karena itu mulai pilih-pilih buku-buku yang mau dibawa, dan kalau yang soal pakaian dalam termasuk alat perlengkapan mandi barangkali dan sebagainya, itu tentu saja hal yang penting, tapi terutama itu buku dan persiapan hal-hal yang mental lain. Apa yang Andi Alfian Malarangeng katakan pada dirinya sendiri, sebentar lagi saya akan masuk BUI, apa? Kalau saya sih nggak ada masalah. Bagi saya ini tidak ada sebuah beban persoalan. Sama sekali, Ini bagian dari jalur hidup yang harus saya hadapi, dan ini adalah persoalan yang harus saya hadapi juga. Dan karena itu harapan saya proses ini bisa berjalan dengan cepat sehingga kemudian bisa tuntas segera. Dan siapa saja yang salah, dan kemudian yang tidak salah ya tentu saja tidak salah. Nah, kemudian tentu saja tugas saya untuk menyiapkan keluarga saya untuk bisa juga menerima apa yang Anda katakan pada terutama kepada anak-anak dan kepada istri saya, dan alhamdulillah sekarang ini sudah makin sudah makin tough, artinya bisa menerimanya. Anak-anak saya rasa alhamdulillah sudah besar-besar, kecuali yang kecil saja barangkali, tapi rasanya dia juga akan bisa mengerti. Ibunya agak yang sering karing, agak susah, tapi pelan-pelan dia harus sudah mengerti. Dan kalau sehingga kalau saya sendiri
nggak ada masalah. Artinya ini pernah membayangkan berada di posisi ini, Bang Andi? Saya mewawancarai Anda puluhan kali, bahkan mungkin ratusan kali sejak dulu. ya Menjadi pengamat, kemudian menjadi juru bicara presiden 5 tahun, menjadi menteri. Pernah tidak membayangkan akan diwawancara sebagai orang yang sebentar lagi masuk penjara? Oh, tentu saja tidak ada yang membayangkan semacam itu. Tapi saya juga mengerti dalam perjalanan karir, apalagi masuk dalam politik, tentu saja ada risiko-risiko yang harus saya hadapi. Dan salah satu risikonya ini semacam ini, dan ya harus dihadapi. Dan ya, tinggal kemudian saya harus mempersiapkan proses pembelaan secara hukum nantinya dengan tim pengacara dan sebagainya, sehingga seperti yang saya katakan pada waktu pengunduran diri, harapan saya bahwa nanti kita bisa mendapatkan pelajaran tentang bagaimana membuat negeri ini lebih baik lagi, tentu saja dengan menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya. Walaupun dengan harga kebebasan yang harus dibayar. Dengan harga kebebasan yang harus dibayar dan proses yang tentu saja membuat banyak hal yang harus dipersiapkan dengan baik, artinya tadi keluarga, diri saya sendiri, ada hal-hal lain yang mungkin tidak bisa dilakukan karena harus kebebasan tidak berada dalam tahanan ataupun dalam proses peradilan ini. Anda ditetapkan sebagai tersangka sudah kurang lebih 8 bulan, tapi diperiksa baru 1 kali sebagai tersangka, diperiksa sebagai saksi beberapa kali. Ini blessing in disguise, bersyukur, atau merasa malah digantung oleh KPK? Ya, enggak juga, dalam arti begini. Tentu saja saya ingin proses ini cepat selesai, ya. Saya mengikuti proses hukum dan bekerja sama penuh selama ini, kooperatif dan apapun. Kapan dipanggil mesti saya datang, walaupun misalnya sakit flu, kalau dipanggil mesti saya datang. Dan sebelum jam yang dipanggil saya mesti sudah datang di situ. Pernah suatu ketika dipanggil jam 8, tapi ternyata jam 10 baru diperiksanya. Jadi itu pun tidak masalah bagi saya, dan karena itu. Jadi tidak merasa digantung? Saya merasa begini. Saya tidak tahu apa yang terjadi di KPK, apa bukti-bukti yang mereka miliki tentang diri saya, dan mengapa saya dijadikan tersangka dan sebagainya. Saya tidak tahu apa, karena saya merasa saya tidak salah, tetapi itu ranahnya KPK. Saya tinggal mengikuti. Kapan mereka mau menahan saya sudah siap sejak pertama saya mengundurkan diri. Kalau sekarang saya ada waktu sampai 8 bulan tidak ditahan, saya memanfaatkannya dengan menjadi lebih dekat dengan keluarga, ngantar anak ke sekolah. Nggak pernah ngantar anak sekolah, sekarang saya ngantar jadi anak blessing in disguise kalau untuk saya Anda membaca pribadi, buku, dulu cuma bisa 1 chapter atau paling beberapa halaman, sekarang bisa tuntas dari awal sampai akhir, kadang-kadang bisa baca novel dan sebagainya. Saya memanfaatkan itu aja. Tentu saya bertanggung jawab secara moral, tetapi ada hal-hal yang saya tidak bisa kontrol. Kalau orang organisasi kementerian kan besar, kalau ada orang yang melakukan penyelewengan,